Pemirsa, minyak kembali menjadi pusat perebutan kekuasaan di Venezuela. Amerika Serikat bersiap mengambil alih jutaan barel minyak, sementara Venezuela merespon dengan konsolidasi nasional. Di balik gejolak politik saat ini, terdapat ironi besar. Venezuela, negara kaya sumber daya, namun terjerat krisis berkepanjangan. Lantas bagaimana perjalanan ekonomi Venezuela hingga terpuruk sedalam ini? Selengkapnya akan dipaparkan oleh rekan kami Rian Antono. Silakan Rian. Baik, terima kasih Helen. Dan ini menarik memang sebelumnya kita ketahui publik digegerkan dengan aksi koboi Presiden Trump yang menangkap Presiden Nicolas Maduro dalam sebuah operasi militer pada 3 Januari 2026. Alasannya karena dikatakan Maduro ini terkait dengan kartel narkoba, namun publik meyakini alasan Amerika Serikat lebih dari itu sama dengan kasus terdahulu saat menggulingkan Presiden Libya Muammar Gaddafi yang menguasai sumber daya minyak. Namun meski kita ketahui pemirsa Venezuela memiliki lebih dari 300 miliar barel cadangan minyak serta cadangan emas dan gas alam yang melimpah, nyatanya Venezuela mengalami krisis ekonomi berkepanjangan seperti hiperinflasi hingga lebih dari 20 juta warga hidup dalam kemiskinan multidimensi. Negara Amerika Selatan ini pernah menjadi salah satu negara terkaya di kawasan Amerika Latin, bahkan pada satu periode tingkat kemakmuran warga Venezuela jauh melampaui Indonesia. Lalu bagaimana sih sebenarnya perjalanan ekonomi Venezuela hingga bisa terpuruk dalam ini? Kita akan membahasnya dalam negara Venezuela. Katanya sih kayak minyak, tapi kok tetap miskin pemirsa? Kita akan bahas di slide yang pertama untuk mengetahui sebetulnya seperti apa pergerakan PDB mereka pemirsa, produk domestik bruto dan hitungannya ini dalam dolar Amerika Serikat. Sejak dekade tahun 1960-an pemirsa, data yang telah kami hadirkan di sini angka tahunnya hingga sampai data terkini kami hadirkan di mana sejak tahun 1960-an Venezuela ini menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat seiring melonjaknya industri minyak bumi. Minyak menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang sebagian besar pendapatan negara, bahkan pada era tahun 1970-an pemirsa saat harga minyak dunia melonjak, Venezuela ini menjelma menjadi negara dengan tingkat pendapatan tinggi di Amerika Latin. Kita bisa melihat pemirsa ini grafiknya, seperti yang saya sampaikan sejak tahun 70-an, mulai menjelma karena mulai memberdayakan minyak buminya dan terus meningkat, dan seperti yang kita ketahui ini merupakan puncak kejayaannya pemirsa di tahun 2010, di mana di tahun tersebut PDB nominal negara ini mencapai di angka 393 miliar dolar Amerika Serikat atau per kapitanya tercatat lebih dari 13.000 dolar Amerika Serikat, hampir 6 kali lipat PDB per kapita Indonesia pada periode yang sama. Pemerintah dikatakan dengan PDB tersebut mampu membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, serta subsidi energi yang besar, dan standar hidup masyarakat meningkat signifikan, dan Venezuela kerap dipandang sebagai contoh negara kaya dengan sumber daya di kawasan. Secara kasat mata sih ekonomi Venezuela memang terlihat sangat kuat pemirsa, namun di balik angka-angka ini, fondasi pertumbuhan sangat rapuh karena ketergantungan ekstrim pada satu komoditas utama, yaitu minyak bumi. Lantas bagaimana sebetulnya posisi Venezuela sebagai negara dengan cadangan minyaknya yang dikatakan terbesar di Amerika Latin bahkan dunia? Kita akan jabarkan data-data dan angkanya pemirsa. Saya menghadirkan dua grafis untuk cadangan minyak terbesar di Amerika Latin dan juga di dunia. Kita akan lihat dulu seperti apa. Karena memang ironisnya di tengah krisis, Venezuela tetap duduk di atas kekayaan alam luar biasa. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di deretan negara Latin. Seperti saya sampaikan tadi, di angka 303,5 miliar barel. Venezuela memimpin dari negara-negara lain melebihi dari Brazil, Ekuador, Meksiko, Argentina, di mana kalau kita lihat Brazil hanya memiliki 12,7 miliar barel, Ekuador hanya memiliki 8,3 miliar barel, Meksiko di peringkat keempat dengan cadangan minyak 5,8 dan diikuti oleh Argentina yang hanya 2,48 miliar barel dan menjadikan sebagai negara keempat pemirsa. Dan kita akan melihat juga apakah hanya di Amerika Latin kalau secara global atau dunia, Venezuela terbilang masih memimpin dengan besaran 19,4%, masih di angka yang sama 303,221 miliar barel pemirsa. Lalu juga di sini ada Saudi Arabia di 17,1%, Iran 13,3%. Negara-negara yang kita dengar itu lebih terkenal dibandingkan Venezuela atau yang paling umum memiliki cadangan minyak yang tertinggi. Namun ternyata Venezuela lah yang memimpin dan di sini diikuti beberapa negara lainnya seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Lantas, apakah hanya
minyak bumi saja. Tidak, nyatanya negara yang beribu kota Caracas ini memiliki sejumlah situs warisan dunia UNESCO dan juga kekayaan alamnya. Tak hanya minyaknya, Venezuela menyimpan beberapa kekayaan alam. Di sini kita akan kupas satu persatu. Selain minyak bumi, kita sudah bahas di sebelumnya. Di sini mereka juga memiliki gas alam dengan 200 triliun kaki kubik, lalu juga nilainya 800 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 235 kali konsumsi domestik tahunan. Emasnya juga sangat besar, lebih dari 8.000 ton, terbesar di Amerika Latin, menjadi salah satu aset strategis negara. Biji besinya juga kurang lebih 4 miliar ton, nilainya 600 miliar dolar Amerika Serikat. Bauxitnya 320 juta ton, lalu nikelnya 28,9 juta ton. Dan kita bisa melihat juga mereka memiliki tembaga dan juga coltan, pemirsa. Dan lantas dengan berbagai macam kekayaan alam ini menjadi pertanyaan sebetulnya seperti apa sih kondisi ekonomi mereka yang bisa dikatakan kok mereka mengalami hiperinflasi. Lebih dari 90% penerimaan ekspor Venezuela ini berasal dari minyak. Ketika harga minyak tinggi, ekonomi tumbuh pesat, namun ketika harga jatuh, seluruh struktur ekonomi ikut terguncang. Fenomena ini dikenal sebagai kutukan sumber daya alam, pemirsa, di mana kekayaan alam justru melemahkan diversifikasi ekonomi, mendorong pemborosan fiskal, dan membuka ruang korupsi. Venezuela menjadi salah satu contoh paling ekstrim dari fenomena tersebut. Dan setelah di slide pertama tadi kita melihat pergerakan PDB Venezuela dalam 3 dekade terakhir dan menunjukkan tren yang terbilang sangat volatile, kita akan melihat seperti apa di sini, pemirsa, perjalanan inflasi Venezuela dalam 30 tahun terakhir yang juga mencerminkan fase hiperinflasi yang sangat ekstrim. Terutama di sini kita bisa melihat, pemirsa, pada tahun 2016 sampai ke 2020. Sangat tinggi pergerakan inflasinya, pemirsa. Dan berdasarkan data dari IMF, memang tekanan harga ini mulai meningkat signifikan sejak tahun 2015 ketika inflasi ini berada di sekitaran di sekitar sini, pemirsa, ada di 121,7% secara tahunan, kemudian melonjak tajam menjadi 254%-an dan lanjut lagi naik di tahun 2017. Di sini dari 254 menjadi 438% dan puncak di 2018 ya inflasinya menembus di angka 65.000% secara tahunan. Setelah itu mereka masih dalam level hiperinflasi di 2019 dan kita akan melihat juga seperti apa hiperinflasi selanjutnya berdampak terhadap tingkat pengangguran Venezuela di sini, pemirsa. Kita akan bergeser. Di sinilah grafis yang kami hadirkan selama 3 dekade terakhir yang memperlihatkan tekanan akibat krisis yang berkepanjangan. Berdasarkan data yang dirilis oleh World Bank, tingkat pengangguran Venezuela rata-rata berada di kisaran 10% sepanjang tahun 1999 sampai ke tahun 2024, pemirsa. Ingat, kisaran rata-ratanya adalah di 10%. Namun krisis ekonomi yang kembali memuncak pada tahun 2016 dari sini, pemirsa, sampai ke tahun 2020, di sini kita bisa melihat pergerakannya meningkat dari 5,3% menjadi 7,5% dan memasuki periode terakhir data menunjukkan memang pengangguran Venezuela ini sudah mulai cukup mereda di sekitar 5,5%-an, pemirsa. Kita akan lihat lagi yang menjadi pertanyaan terakhirnya, pemirsa. Setelah kita mengelaborasikan data-data dari kekayaan alamnya, kemiskinannya, kita akan balik membahas soal minyak dunia. Dan banyak yang bertanya, huru-haranya seperti apa dampaknya terhadap harga minyak dunia? Dalam konteks global saat ini, memang Venezuela belum menjadi penentu utama harga minyak dunia. Namun ia adalah faktor laten yang dampaknya besar jika kondisi saat ini berubah, karena saat ini ekspor Venezuela berada di 1 juta barel per harinya. Namun sumbangan ke pasokan minyak dunia hanya 1% saja. Angkanya kecil jika dibanding pasokan global 100 juta barel per harinya, dan dalam kondisi normal, kondisi tersebut tidak mengguncang harga, namun akan berubah jika ada perubahan sanksi. Sehingga inilah yang patut dicermati, bukan hanya pertanyaan terkait dengan dampak terhadap harga minyak yang menjadi pertanyaan Ellen, jika memang nantinya Trump benar-benar mengambil alih minyak, atau jika tidak, seperti apa menurut kacamata Anda? Kalau kita ketahui sendiri di pasar minyak global saat ini kan ada yang namanya oversupply ya, sehingga yang nantinya ketika Amerika Serikat masuk ke Venezuela dan mengambil alih sektor minyak, justru yang dikhawatirkan adalah oversupply, kelebihan pasokan minyak lagi yang akhirnya akan menyebabkan ketidakstabilitas harga minyak itu sendiri, Rian. Terima kasih, Rian, untuk penjelasannya.